Syarat 2, belajar bahasanya. Tiap negara di dunia punya bahasa nasionalnya masing-masing. Demikian juga dengan kerajaan sorga. Ada bahasa nasionalnya, yaitu bahasa sorga atau dikenal sebagai bahasa roh. Hanya manusia rohlah yang bisa berbicara bahasa roh. Oleh karena itu, mintalah kepada Roh Kudus untuk melahirkan kembali roh yang dulu mati. Dengan roh, manusia baru bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan sorga, karena kerajaan sorga ada di alam roh. Setelah bayi dilahirkan, biasanya dokter atau bidan akan menepuk pantat bayi itu sedikit supaya memancingnya menangis. Karena dengan menangis, barulah paru-paru akan mengeluarkan air ketuban dan mulai aktif bernafas. Saat ini, cara yang sama akan dilakukan supaya saat Roh Kudus melahirkan manusia roh saudara-saudari, saudara-saudari meresponnya dengan mulai membuka mulut dan berkata-kata. Karena pada saat itulah paru-paru rohanimu mulai bernafas. Bukankah bernafas adalah berdoa? Tapi saya tidak akan menepuk pantat saudara-saudari. Sebagai gantinya, saya akan memberikan satu patah kata bahasa roh sebagai pancingan. Di tempat kursus bahasa juga demikian. Guru akan memberikan satu patah kata, kemudian muridnya akan menirukan gurunya untuk melafalkannya. Murid-muridnya akan terus belajar sampai menguasai banyak kosakata dan akhirnya menguasai bahasanya. Untuk membantu saudara-saudari berlatih, sudah disediakan video-video latihan yang bisa saudara-saudari pakai untuk mempercepat kemahiran berbahasa roh. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan beribadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Satu patah kata bahasa roh untuk pancingan itu berbunyi, Yaralaya. Katakan terus berulang-ulang sampai nanti timbul bahasa baru. Arti Yaralaya bila ditafsirkan adalah, Ya Tuhan, baptislah aku dengan rohmu, ajarilah aku bahasamu, untuk aku dapat bergaul denganmu, dan tambahkanlah perbendaharaan kata baru. Bila dilatih terus, akan bertambah kosakatanya, sehingga bahasa rohnya akan semakin kaya. Contohnya seperti ini. Yara hasyon bantara hangeka, asambara toswa epa satahayeka. Kemudian bisa dimasmurkan. Yaralaya paraye, yaralaya sara, yarala parade. Kemudian bisa dinyanyikan sebagai nyanyian baru atau nyanyian rohani. Yaralaye ya saranampaka, harana sayara. Nah, ini adalah janji firman-Nya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bila saudara-saudari sudah siap, marilah ikuti doa berikut ini. Firman-Mu berkata, apabila aku tidak dilahirkan kembali, maka aku tidak dapat melihat kerajaan sorga. Jika aku tidak dilahirkan dari air dan roh, aku tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, sedangkan apa yang dilahirkan dari Roh Kudus adalah roh atau manusia rohani. Engkau berfirman, Yesus, aku harus dilahirkan kembali. Ya, aku mau dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus melahirkan manusia rohku, dan biarlah Engkau, Yesus, membaptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah saat ini Engkau memberi aku bahasa-bahasa baru,
untuk bergaul erat dengan Engkau. Karena aku telah meminta, aku telah menerima. Saat ini dituntun hamba-Mu, dibimbing hamba-Mu, mengikuti hamba-Mu. Dengan iman aku mulai berkata-kata kepadamu. Ya Ralaya, 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 Ya Ralaya. Teruslah katakan Ya Ralaya, Ya Ralaya. Ungkapkan isi hatimu melalui bahasa roh yang sedang diucapkan saat ini. Kalau Roh Kudus memberikan percepatan dengan memberi kata baru, janganlah ragu untuk mengucapkannya. Untuk sementara waktu mungkin baru satu patah kata ini yang bisa diucapkan. Tetapi tidak mengapa, kalau banyak berlatih, maka kosakata baru akan ditambahkan oleh Roh Kudus. Setiap hari pakailah 1 jam secara rutin. Kemudian saat melakukan aktivitas apapun, pakailah bahasa roh itu sesering mungkin. Misalnya sedang berkendara, sedang memasak, sedang bekerja, sedang belajar, dan lain-lain.